Pasti tidak ada desain untuk sengaja atau apa. Dan kalau angkanya 50% kita katakan 50%. Kalau 40% kita katakan 40%. Karena ini kan cermin. Mana buat apa kita memesan mendorong sebuah lembaga survei dengan bantuan dana, mengontrak sebuah lembaga survei kalau hasilnya nggak benar. Kita kan juga nggak mau melihat cermin yang salah. Kita mau melihat cermin yang baik. Alhamdulillah hasilnya 71%. Itu kan bukan disengaja apa disengaja. Kalau dia 40 kita bilang 40. Kalau dia 30 kita bilang 30. Tetapi kalau dia 71 kan kita nggak mungkin bilang dia cuma 60. Kita harus katakan yang sebenarnya, Nana. Bahwa kemudian hasil survei itu, kalaupun misalnya tadi tidak ada upaya untuk merubah karena kredibilitas dan sebagainya, tetapi kemudian hasil survei itu digunakan untuk menggolkan upaya satu putaran saja? Saya belajar cukup lama ilmu politik. Tidak pernah saya ketemu kasus di mana survei mempengaruhi pemilih. Yang mempengaruhi pemilih adalah bagaimana perilaku kandidat. Apakah Megawati, Prabowo, Yusuf Kala, Wiranto memang menawarkan hal-hal yang masuk akal bagi rakyat banyak. Ini kan sebenarnya inti persoalan. Kalau masyarakat lebih memilih Pak SBY bukan karena survei dan Saimul Hujadi atau Risa Maharangel, karena kehebatan Pak SBY dan Pak Budiono. Tadi Bung Jeffrey mengatakan tapi kemudian ada kecenderungan orang memilih atau mendekat kepada orang yang memang potensi menangnya paling besar dan kemudian itu ditunjukkan oleh hasil survei. Nah, itu kan kebiasaan. Ada kebiasaan masyarakat kita bahwa kalau ada kelompok yang lebih besar dan itu terekam bahwa kelompok itu besar, mereka akan beralih ke sana begitu. Mereka lebih bisa dikatakan cari yang menang lah begitu. Nah, survei yang dirilis oleh LSI misalnya menunjukkan bahwa SB tinggi sekali. Itu secara nggak langsung ada efek juga bahwa buat apalah kita pilih yang lain kalau itu udah pasti menang, kira-kira begitu. Nah, namun seharusnya kita nggak perlu permasalahkan survei dan hasil surveinya. Tapi yang kita harus bisa terima adalah biarlah survei ini menjadi sesuatu yang sah-sah aja. Jadi LSI boleh angkanya sekian, LRI angkanya sekian, silakan aja begitu. Nah, kita harus mulai mendidik masyarakat kita untuk nggak boleh lagi terpancing atau terpengaruhi oleh hasil survei. Tapi mereka sudah, seperti saya bilang, sudah mulai melihat siapa kandidatnya, seberapa bagus kandidatnya. Tapi kalau sekarang, karena ini demokrasi kita masih baru, pengaruh itu masih ada. Tapi kalau kita sudah biasakan survei macam-macam hadir dan kita lihatnya biasa aja. Karena yang jelas survei LRI mengatakan akan 2 putaran dan perbedaan antara SBY dan JK tidak terlalu besar. Kalau saya tanya Anda, Bung Jeffrey, lebih percaya LSI atau LRI? Saya, semua survei saya percaya. Kalau dia jelek, saya akan percayai. Tapi angkanya jauh berbeda loh. Cara kita untuk memberikan warning buat kita. SBY, kemudian kalau angkanya bagus, itu juga warning buat kita supaya hati-hati. Jadi baik survei LSI, baik survei LRI, saya rasa itu sebagai alat saja buat kita untuk menyiapkan diri kita jauh lebih baik. Mas Aryo Bima bagaimana? Ya sekarang ini kan hasil survei banyak ditutupi dengan kapasitas metodologis atau kapasitas intelektual. Kalau memang tadi Charlie mengatakan bahwa hasil ini merupakan suatu kenyataan dari hasil survei yang ada, silakan aja dibuka aja. Sejauh mana memang sampel yang ada itu diambil secara merata dan memang itu bisa dipertanggungjawabkan kadar keilmuannya. Karena misalnya saja dengan sampel 2.999, sedangkan populasi pemilih kita itu 170 juta, dengan metodologi yang benar pun kadang kita masih ragu, ya kan? Dengan metodologi yang benar. Seberapa Anda khawatir bahwa hasil survei yang memenangkan SBY sangat jauh ini berpotensi untuk mengurangi jumlah pemilih Megawati dan Prabowo nanti, Mas Aryo Bima? Bukan masalah itu yang pertama, ya kan? Yang pertama adalah ada semacam rekayasa berbagai macam instrumen survei dengan instrumen-instrumen yang lainnya. Tadi saya katakan, seharusnya KPU lebih percaya dengan sistem perhitungan KPU daripada lembaga survei misalnya. Tiba-tiba Ketua KPU mengatakan akan menggunakan data lembaga survei untuk perhitungan sementara. Hanya ketidakmampuan. Bukan survei, quick count. Ya kan? Seharusnya tidak semacam itu. Ini lembaga resmi yang kita ciptakan. Jadi kecurigaan Anda apa, Mas Aryo Bima? Kalau tadi Anda katakan ada instrumen-instrumen lain yang digunakan, kecurigaan Anda apa? Ya, ini by design. By design bahwa didesain oleh? Didesain oleh capres tertentu. Capres tertentu siapa? Capresnya SBY, capresnya Saya tidak katakan capres tertentu. Dalam pengertian persoalan yang sekarang seharusnya bukan masalah hasil survei dulu. Masalah DPT yang 40 juta yang sekarang baru daftar 5 juta. Tapi itu kan isu yang berbeda, Mas Aryo Bima. Itu kan isu yang berbeda. Kalau tadi Anda katakan ini by design. Sebenarnya kan ini semua akibat ada klaim dari Denny JA kalau nggak salah yang mengatakan bahwa
Sebaiknya pilpresnya 1 putaran saja. Ini kan yang mengganggu buat orang lain, kemudian muncul hasil 70%. Menurut saya nggak mudah, Nana, untuk satu Menurut round Anda itu. ini semua satu rangkaian, maksudnya ini semua satu konspirasi besar, instrumen yang disusun besar bersama. Karena prosentase untuk memenangkan pilpres itu bukan hanya berhenti di 50% plus 1.